Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Peliharaan Nenek. Cerita ini ditulis oleh Payung Hitam, dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @payungh11011101. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peliharaan nenek, warisan yang tak diinginkan, bagian yang terakhir. Di sini puncaknya, malam ini Ratih tidur duluan tanpa ngomong sama sekali ke aku. Terakhir dia ngomong itu minta pulang. Aku salah apa ya? Malam ini sekitar jam 1:30, persis di jam yang sama kemarin aku bangun, aku ngerasa tenggorokanku sangat gatal. Akhirnya aku ambil minum. Tapi setelah minum, aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Aku kaget, yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam. Dan ada darah juga. Aku jijik dan takut, akhirnya aku pun panggil nenek. Tapi yang keluar malah Ratih. Loh, itu apa Mbar? Ratih kaget. Gak tahu, aku takut. Aku jelasin itu ke Ratih, sambil Ratih bopong aku ke kamar. Nenekmu mana? Tanya Ratih. Aku cuman geleng kepala dan Ratih keluar kamar nyari nenekku. Aku bingung, nenek kamarnya ada dekat di dapur. Tapi kenapa gak keluar pas aku teriak sekencang itu? Waktu nunggu Ratih di kamar, aku ngerasa ada yang manggil namaku dari luar. Suaranya aku kenal tapi gak tahu siapa. Betul aja aku keluar kamar. Di kamar depan tempat latihan nari terbuka pintunya. Aku lihat di situ ada perempuan, mirip ibuku. Di situ juga aku lihat ibu tertunduk depan cermin sudut kamar. Lah, Bu, kok di sini? Tanya aku, tapi ibu gak ngejawab. Di situ ibu nengok ke arah aku, terus pergi lalu aja. Aku ikutin ibu keluar. Waktu keluar, lorong menuju dapur gelap banget, gak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Ini si Ratih kemana ya? Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Dari luar rumah, aku mendengar ada senandung sinden laki-laki diiringi musik. Dalam hati, siapa yang gelar hajatan pagi-pagi buta begini? Tapi diselingin juga ada suara perempuan nangis. Aku makin penasaran. Akhirnya aku keluar rumah. Sunyi, dingin, senyap. Angin pun gak ada. Aku pecahkan suasana itu dengan teriak, "Ratih!" Tetap gak ada sautan. Akhirnya aku masuk lagi buru-buru. Duh, kenapa sih ini? Aku bingung. Aku takut sendirian. Ratih sama nenek kemana sih? Gak lama suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu kedengaran lagi dari dalam rumah. Ini apaan sih sebenarnya? Terus aku masuk ke kamar. Aku juga dibuat kaget ngelihat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal banget kelihatannya. Aku pikir itu Ratih. Tapi waktu orang itu hadap perlahan menyamping, aku lihat itu wajahku. Sontak aku kaget, aku mundur dan terjatuh. Ini siapa? Ini kenapa? Lagi-lagi aku tampar diri aku sendiri dan berharap ini mimpi. Dan aku lagi diam mematung, tiba-tiba anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibu. Namanya Ambar sayang. Mendengar itu aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara. Iya, kamar nenekku. Waktu aku masuk ke kamar nenek, aku lihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenek, tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata betul, karena nenek ada di dapur, lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri gak tahu itu apa. Entah manusia atau bukan. Siluetnya perempuan pakai mahkota, tapi dia posisinya tiduran di meja makan. Posisinya terlungkup sambil tangannya menengadah ke dagu. Setengah badan ke bawah aku gak jelas. Intinya kelihatan gak punya kaki. Aku semakin bingung dan lemas. Akhirnya aku pun pingsan. Di saat yang bersamaan aku bangun di pangkuan Ratih yang lagi menangis. "Ambar, bangun Bar, gue takut." Di sebelah Ratih ada nenek. Rautnya tenang, tersenyum, seolah gak ada apa-apa yang terjadi. "Bangun Duk, mandi yuk. Lagi lemes begini bisa-bisanya disuruh mandi." Akhirnya aku bangun, tapi aku tanya dulu ke nenek, "Sebenarnya Ambar kenapa, Nek?"
Tapi nenek bilang aku cuma pingsan aja karena kecapean. Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Iya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama banget kan? Waktu duduk mau makan malam, aku lihat Rati udah natap aku gak enak selama di meja makan. Seolah-olah menyuruh aku bilang ke nenek kalau aku harus pamit. Nek, aku pulang ya malam ini, kataku. Buru-buru banget Bar, kan baru 4 hari, bilangnya seminggu, kata nenek. Ratih sakit nek, gak enak badannya, aku juga udah cukup berlatihnya. Besok-besok aku kesini lagi ya nek. Loh, gak bisa gitu Bar, ucapan nenek ngegas, tapi masih kelihatan ramah mukanya. Loh, emang apa yang ditunggu lagi nek, kan udah cukup juga 4 hari. Ini gak diduga-duga, aku sakit, Ratih pun sakit. Nenek diam aja seolah ada yang disembunyikan. Ya sudah, pulanglah Bar. Lain kali pasti kamu kesini. Ucapan nenek seolah yakin aku bakalan balik. Akhirnya sekitar jam 8:30, aku ke terminal pakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang, aku baru sempat cek HP untuk kabarin orang tuaku kalau aku mau balik cepat. Di situ aku dapat SMS 2 kali. Yang pertama dari ibu. Dan yang kedua ada SMS dari nomor yang gak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 6 digit yang mana aku sadar setelah di bus itu nomorku sendiri. Dan yang aku telaah lagi, isi SMS-nya itu adalah tanggal di mana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Aku tanya sama Ratih, tapi Ratih juga bingung kenapa bisa aku SMS nomor sendiri. Sedangkan di pesan keluarnya aku gak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku gak kunjung membaik. Aku masih sakit yang susah dijelaskan, gatal tenggorokan, dan sendi semua sakit, tapi gak demam. Kalau Ratih, dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku ajak Ratih ketemuan. Di situ Ratih kaget ngelihat aku. Lo pucet banget, kurusan juga. Lo yakin udah gak sakit? Tanya Ratih. Masih sebenarnya, ya dikit sih, gak kayak kemarin. BTW, gue punya tujuan kesini. Gue pengen nanya sebenarnya lu kenapa sih pas di kampung gue? Di situ raut Ratih udah kaku. Jawabnya lama. Tapi katanya, nenek lu itu gak betul Bar. Hari pertama kesana, gue udah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek lu. Tapi gue gak tahu itu apa. Gue rasa itu orang sih, tapi ngapain kan? Dan di hari kedua waktu gue ambilin lu minum, gue lihat nenek lu gelagatnya aneh di kamar. Terus gue lihat ada ibu lu di sofa, lagi duduk liatin gue. Abis itu dia kayak ngeludah gitu. Tapi Bar, ibu lu dipocongin. Makanya gue lari. Airnya tumpah. Yang lebih bikin gue kesel, waktu lu ke pasar, gue tidur. Ada yang selalu manggil-manggil nama lu dari luar rumah, tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu gue cek, gak ada siapa-siapa. Akhirnya gue makan lah. Akhirnya gue makan aja tuh karena gue lapar. Pas lagi enak-enak makan, dari kamar nenek lu kedengeran suara bersin laki-laki. Gua panik, akhirnya gue lari Bar bawa golok dari dapur. Gue gak mikir itu setan sih, tapi gue takut itu perampok. Jadi gue lari aja dari pintu belakang dan nungguin lu di depan sambil bawa golok. Di situ aku bengong aja dengar penjelasan Ratih. Itu aja, yakin. Waktu lu pingsan, gue keluar manggil nenek lu sambil ngiris kejer gue Bar, saking takutnya. Nenek lu gak ada di halaman belakang, tapi lagi mandi Bar. Masa jam 1:30 mandi? Lu bayangin deh. Tapi bodo amat, gue paksa aja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, gue lihat lu lagi nari depan cermin. Gue tahu itu bukan lu. Akhirnya gue sentuh lu dan lu pingsan gitu aja. Gue disuruh angkat lu ke ruang tamu. Sampai akhirnya gue ketiduran karena capek nangis di sebelah lu sampai siang. Sorenya mbah lu entah dari mana baru balik. Dan tanpa ngerasa panik sedikit pun, akhirnya gak lama lu bangun. Dengar penjelasan Ratih yang jauh berbeda sama yang aku alamin, aku betul-betul lemes dan kaget. Aku pun ceritain balik apa yang aku rasain. Ratih juga kaget banget, dan kita yakin kalau saat itu aku udah bukan di dunia ini. Tapi, apa itu mimpi? Kayaknya bukan, karena tamparan dari diriku sendiri berasa banget. Pulang dari pertemuan sama Ratih, aku mau beraniin diri tanya ke ibu. Bu, sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Amber gak boleh ketemu? Ibuku diam lama banget. Akhirnya aku tinggal pergi ke kamar.
Tapi waktu mau tidur, ibu ke kamarku basa-basi. Tadi nanyain nenek kenapa? Kamu pengen banget ketemu. Iya bu, kamu udah dewasa. Udah saatnya kamu tahu, nenek itu bukan orang yang baik. Kenapa ibu betul-betul gak mau ajak kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia. Karena dia selalu cari pewaris peliharaannya, Mbar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuannya dia apa. Ibu gak mau jadi pewaris apapun itu aliran dia. Kamu tahu kan foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu, Bar. Kakek kandungmu sebetulnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi ninggalin nenek. Udah ibu bilangin sama nenek, jadi orang biasa aja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah, Bar, setelah ibu merantau ke Bandung. Dia udah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia nikahi itulah kakekmu yang kamu pernah jumpa waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik, gak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu gak dikasih keturunan. Cuma sama suami pertamanya aja, yaitu ibu. Ibu gak tahu alasan kenapa gak punya anak. Dan rata-rata kakekmu itu meninggal dengan gak wajar. Sebetulnya nenek kamu udah mau taubat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu udah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu ingat kan dulu terakhir kesana kamu ibu ajak pulang paksa karena dia minta kamu. Kamu yang dia harap mau jadi pewaris peliharaannya atau apalah itu. Karena ibu udah membantah dari muda, ibu gak mau jadi boneka nenek. Ibu punya pendirian yang kuat dan ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan entah siapa dia. Kadang ada, kadang pergi dari rumah itu. Orangnya cantik, tapi ibu gak yakin dia manusia. Dia semacam lumpuh, suka duduk di atas meja makan. Nenek kamu lebih perhatian ke dia daripada ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek. Mendengar penjelasan itu aku shock. Apalagi yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan kebenarannya betul-betul cocok sama yang aku alamin. Gak bisa berkata-kata lagi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua kemarin dan mementingkan ego. Singkat cerita, hari itu hari pentas. Aku sudah siap geladi resik. Walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku, tapi aku tetap paksakan seolah gak pernah terjadi apa-apa. Perhiasanku udah rapi dan beres. Ratih nyemangatin aku terus yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren banget nih pasti lumbar. Pasti gak sia-sia perjuangan kita nanti. Mendengar itu aku ngerasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan udah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelataran. Mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku lebih menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu aku terhanyut. Waktu aku membuka mata, aku menari di hadapan orang-orang berseragam. Tanpa mata, tanpa ekspresi. Cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu. Iya, itu nenekku. Kapan dia datang? Aku sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku terpejam, keadaan berubah lagi jadi aula kampus. Yang aku lihat di sana orang tua mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Tapi di sini tanpa penonton. Cuma ada seseorang yang aku gak kenal. Bentuknya perempuan, tapi membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi. Di saat yang sama, aku tunggu suara gong berharap keadaan kembali normal. Tapi gak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya, aku pejamkan mata dan suara lirih perempuan. Mampus Wei Cum. Cumira itu nama nenekku. Dan aku sadar udah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku udah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus dan pecah sesaat merasa ada ribuan es batu menimpa panggung dan kepalaku. Aku jatuh dan di situ aku gak ingat apapun. Aku kebangun di antara kerumunan temanku dari kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh gendang dan Ratih. Aku tadi kenapa? Kamu kesurupan, Bar. Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa sama kamu.
Aku pun malu. Kenapa kamu hentak-hentak kaki di panggung? Orang pada takut loh. Segala kamu makanin semua bancakan di depan dosen-dosen. Gila kamu. Setelah Ratih jelasin, dia pergi. Tinggal aku, petugas, dan penabuh gendang tadi. Mbak, kalau bisa abis ini ruqyah ya, atau ke orang pintar. Ini bahaya. Bisa jadi nanti mbak gak pernah menikah dan punya anak. Gak apa-apa mbak, ini bisa selesai. Makanya, menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi, mbak punya tujuan lain di sini. Udah, habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku bingung juga maksudnya apa, tapi aku iyakan saja. Acara jadi kacau dan aku betul-betul malu sama teman-teman kelasku. Aku gak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat. Untung. Tapi tetap Ratih bocorin semua yang terjadi. Ibuku marah besar. Tapi bapak tetap tenangin aku gimana pun itu. Akhirnya aku diruqyah dan ke orang pintar. Akhirnya 2 hari setelah itu kondisiku membaik. Sendi-sendi gak berasa sakit dan aku udah mulai doyan makan. Gak kurus lagi. Nenekku gimana? Sebulan setelah kejadian itu, nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenekku dibunuh orang karena menurut warga ada yang menjanggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sedih sih dengernya, tapi ibu dan bapak puas. Aku sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek. Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntutan. Makanya aku tetap kasihan sama nenek walaupun nenek udah berusaha mengambil jiwaku. Dan pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur ya. Keluargaku gak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi-wangi kemenyan. Karena itu untuk menghormati keluarga yang sudah gak ada. Makanya aku selalu biasa aja. Yang gak biasa itu kalau sesajennya udah bukan berupa makanan matang. Baru aku merasa aneh. Oh iya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada ya seiring berkembangnya zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian kayak nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di hidup. Kecantikan dan ketampanan bukan hal penting untuk kelangsungan hidup. Bener gak? Dan selesai. Sekian cerita kali ini ya gengs. Dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Peliharaan Nenek. Terima kasih Mican ucapkan untuk kalian yang sudah mau nonton video kali ini. Dan tak lupa Mican ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.